Baik, Assalamualaikum. Ya, kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaan yang ada pada grup 2 ya. Seperti biasa, dimulai dengan definisi-definisi. Untuk grup 2, definisinya adalah simplicia, rajangan, serbuk, dan serbu instan. Coba kita bahas satu persatu dulu ya. Oke, baik. Nah, di sini kita definisikan menurut Perka BPOM nomor 32 tahun 2019. Simplicia itu merupakan bahan alam yang telah dikeringkan ya, yang sudah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan, belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Untuk suhu pengeringannya itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tapi emang normal standarnya itu kurang lebih 40 derajat. Asalkan kurang dari 60 aja. Kenapa? Jika lebih dari suhu ini, maka bisa jadi senyawa metabolis sekunder atau senyawa aktif yang ada di dalam tanaman itu akan mengalami degradasi atau hilang begitu ya. Karena rusak, bukan hilang ya, karena rusak gitu. Rusaknya akibat kalau dikeringkan menggunakan sinar UV ya UV akan memecah atau mendegradasi senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan itu ya. Kemudian ada rajangan di sini ya. Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa satu jenis simplicia atau campuran beberapa jenis simplicia yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas ya. Jadi kalau rajangan ini ada tambahan air panas untuk mengkonsumsinya ya. Kalau simplicia itu ya tanaman keringnya aja gitu ya. Gitu. Kalau akan dikonsumsi bentuknya rajangan, gampang ya. Oke, kemudian di sini ada serbu instan. Nah, serbu instan ini merupakan sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai, terbuat dari ekstrak yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas atau dilarutkan dalam air dingin. Oke. Sedangkan untuk serbuk itu merupakan sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat kehalusan tertentu, terbuat dari simplicia atau campuran dengan ekstrak yang untuk cara penggunaannya ini diseduh dengan air panas. Nah, ini ya bedanya antara serbu instan dengan serbuk. Oke, baik. Di sini ada bentuk sediaan obat dalam dan parameter ujinya ya. Obat dalam tadi mungkin kita sempat membahas sedikit ya di pertanyaan grup 1 gitu ya. Tapi kita coba lihat lebih jelasnya. Tadi mungkin hanya rajangan saja dan acak gitu ya. Sedangkan obat dalam itu ada 3, yaitu sediaan rajangan, sediaan serbuk, dan sediaan lain. Nah, apa saja itu yang diuji ya, atau sebagai parameter ujinya? Untuk rajangan, ada organoleptik, ada kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin, total, dan cemaran logam berat, dan bahan tambahan, gitu ya. Kemudian, untuk sediaan serbuk, saya rasa sama. Di sini ada organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam, dan bahan tambahan. Untuk sediaan lain, nah sediaan lain ini bisa berupa serbu instan, granul, effervescent ya, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet atau kaplet, tablet effervescent, tablet hisap, pestiles, dodol, jenang, film strip, dan cairan obat dalam lainnya gitu ya. Yang diamati itu organoleptik, kadar air, keseragaman bobot, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, dan bahan tambahan. Yang membedakan apa dong? Yang membedakan adalah kadar yang disyaratkan untuk masing-masing
parameter uji gitu ya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tabel tentang antioksidan yang diperbolehkan dan ditambahkan di obat tradisional. Yang pertama ada alfa-tokoferol, asam askorbat, ascorbyl palmitat, dan seterusnya. Nah, untuk antioksidan ini ada syarat maksimum yang bisa ditambahkan gitu ya. Nggak boleh lebih dari batas yang telah disyaratkan ini gitu. Nah, di tabel yang paling bawah itu dijelaskan bahwa adanya campuran antioksidan itu memenuhi rumus yang sudah ditetapkan pada peraturan ini. Gitu ya. Jadi perhitungannya misalkan di situ ada BHA dan BHT. Batas maksimum penggunaannya sekian gitu ya. Nah, berapa yang diambil untuk BHA dan BHT itu nanti ditambahkan. Jadi di per 400 semua kemudian ditambahkan. Itu adalah total yang dipersyaratkan untuk penambahan antioksidan. Nah, ini merupakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bisa menjamin keamanan dari produk obat tradisional. Ini yang pertama, ada peringatan tertulis gitu ya. Jadi pelaku usaha diberi peringatan tertulis dulu. Misalkan tidak diindahkan, nanti juga ada sanksi lain gitu ya. Misalkan ada penarikan obat tradisional dari peredaran, menghentikan sementara kegiatan produksi dan atau distribusi. Yang terakhir bisa jadi adanya pembatalan izin edar. Ini beberapa sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang tidak bisa menjamin keamanan mutu produknya. Baik, untuk pertanyaan grup 2 kita sudah selesaikan. Mari kita lanjutkan untuk melihat pembahasan terkait pertanyaan pada grup 3. See you!